Damai sejahtera Allah kiranya senantiasa memberkati dan menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara di mana saja berada. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian di hari Rabu tanggal 20 April 2022. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau setia menjaga melindungi kami. Dan kami boleh kembali berjumpa dalam renungan harian. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya oleh kuasa Roh Kudus, kami dimampukan untuk dapat mengerti pikiran dan kehendak Tuhan. Dan oleh kebenaran firman-Mu, kami pun setia melakukannya di dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab 2 Samuel pasal 6 ayat 1 sampai ayat 15. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya, untuk mengangkut dari sana tabut Allah, yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam, yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakhon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, "Bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku?" Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Demikian bacaan Alkitab. Amin. Tema renungan kita ialah di hadirat Allah. Dio olona puang batua. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, perikop kita saat ini menyatakan bagaimana Daud membawa tabut perjanjian dari rumah Obed-Edom menuju ke kota Yerusalem. Saat tabut perjanjian berada di tangan musuh, bangsa Israel selalu mengalami kekalahan demi kekalahan. Namun setelah tabut perjanjian itu kembali ke tangan orang Israel, terjadilah suatu pemulihan yang luar biasa.
Daud tahu bahwa tabut perjanjian adalah lambang kehadiran Tuhan, sehingga saat tabut tersebut kembali, Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Tidak hanya itu, di setiap 6 langkah Daud mempersembahkan korban kepada Tuhan berupa seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Daud menunjukkan teladan sebagai pemimpin yang mengutamakan Tuhan. Sikap Raja Daud yang demikian menunjukkan kesungguhan hatinya untuk menghormati Tuhan. Saudara-saudara, lalu bagaimana dengan kita? Kita hendaknya sadar bahwa kehadiran dan penyertaan Tuhan adalah segala-galanya bagi Daud dan juga bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita renungkan bahwa kalau bukan Tuhan yang menyertai, mampukah kita menjalani kehidupan sampai sekarang ini? Kalau bukan Tuhan yang menolong, sanggupkah kita bertahan di tengah badai permasalahan kehidupan yang silih berganti? Karena tanpa kehadiran Tuhan, maka apapun yang kita lakukan, termasuk ibadah dan pelayanan, tidak akan ada artinya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jagalah kekudusan kita di hadapan Tuhan, dan janganlah henti-henti mengucap syukur dengan sepenuh hati untuk kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami menjalani kehidupan kami, karena kami sungguh sadar bahwa Engkaulah yang setia menolong kami. Engkau yang setia menyertai kami, sehingga kami mampu menjalani kehidupan ini sampai sekarang. Bahkan Engkau memberikan kesanggupan bagi kami untuk tetap bertahan di tengah-tengah badai persoalan kehidupan yang silih berganti. Karena itu, kami mohon kepadamu, kiranya kami juga mampu menjalani kehidupan ini dalam kekudusan di hadapan Tuhan. Dan kami senantiasa mampu bersyukur dalam segala hal untuk kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Roh Kudus, meteraikan firman-Mu ini di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami sungguh-sungguh mampu melakukan firman-Mu dengan benar. Kami mohon kiranya di sepanjang kehidupan kami hari ini, bahkan hari yang masih Tuhan karuniakan, kami mampu juga menjalani kehidupan ini dengan benar, dalam segala tugas tanggung jawab dan peran yang Tuhan percayakan. Kiranya semuanya tetap mampu dilakukan dengan baik. Anak-anak kami diberkati untuk juga tetap bertumbuh dalam kasih Tuhan. Bahkan di dalam pendidikan mereka, mereka akan mampu menjadi anak-anak yang selalu tekun dan giat belajar. Bahkan mereka pun juga akan setia mendengarkan nasihat dan didikan. Dan mereka juga akan menjadi anak-anak muda Tuhan yang takut akan Tuhan. Diberkatilah kami semua di dalam segala hal, pun bagi saudara-saudara kami yang saat ini masih dalam pergumulan karena sakit penyakit, ataupun mereka yang dalam duka cita. Engkaulah sumber kekuatan yang akan memulihkan keadaan setiap anak-anak Tuhan, bahkan di tengah-tengah berbagai himpitan-himpitan kehidupan, persoalan-persoalan yang dijumpai. Tuhanlah yang akan terus menopang setiap anak-anak Tuhan. Kami mohon kasih dan kemurahan Tuhan terus memberkati orang tua kami di masa tuanya, agar mereka setia juga terus berbahagia di dalam Tuhan. Bahkan mereka akan menjalani kehidupan ini hanya dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus. Kami bersyukur bahwa kasih Tuhan menuntun kami untuk juga tetap saling menguatkan dan menopang menjalani kehidupan ini. Karena itu, kiranya Tuhan jugalah
yang akan senantiasa memberkati kehidupan kami bersama di tengah-tengah jemaat Tuhan, kehidupan bergereja. Kiranya kami pun mampu mengerjakan tanggung jawab pelayanan dengan benar. Bahkan juga kehadiran kami untuk terus menyatakan kesaksian kebangkitan Kristus. Kami mampu melakukannya dengan penuh kasih dan sukacita. Dan kami mohon ya Tuhan, berkatilah pemerintah kami, para pemimpin bangsa kami, untuk juga tetap memimpin bangsa ini dengan benar dan adil. Tuhan, lindungi kami di sepanjang kehidupan kami. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, tetaplah semangat menjalani kehidupan ini, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Tetap jaga kesehatan, salam sehat, Tuhan Yesus berkati.